Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di like dan komen video ini. Untuk kali ini Dongeng Malam akan membawakan sebuah cerita dengan judul, Suster Ngesot Rumah Sakit Bakti Utama. Kita mulai saja ceritanya. Rumah Sakit Bakti Utama berdiri megah di pinggir kota, dengan cat putih kusam yang mulai memudar dimakan usia. Gedungnya menjulang 4 lantai, lorong-lorong panjangnya penuh lampu neon yang sering berkelip seakan kelelahan menerangi malam. Rumah sakit ini sudah puluhan tahun melayani pasien, tapi juga menyimpan banyak kisah kelam yang tak pernah benar-benar diungkap. Di antara para perawat yang bekerja di sana, ada seorang suster muda bernama Rismawati, berusia 27 tahun. Risma dikenal ramah, rajin, dan penuh dedikasi. Senyum manisnya membuat banyak pasien betah dirawat, meski rumah sakit itu terkenal menyeramkan. Malam itu, Risma mendapat giliran shift malam. Ia bekerja bersama suster junior, Melati Puspita, yang baru beberapa bulan bergabung. Jam dinding di ruang perawat menunjukkan pukul 11.45 malam. Lorong sepi, hanya suara mesin infus menetes dan desau angin dari ventilasi yang terdengar. "Mel, aku turun sebentar ke lantai bawah ya. Mau ambil obat di gudang farmasi," kata Risma sambil tersenyum. Melati yang sedang mengecek catatan pasien menoleh cepat. Wajahnya terlihat pucat. "Aduh sus, apa harus sekarang banget? Malam-malam gini, serem tahu," katanya dengan nada ragu. Risma hanya terkekeh pelan. "Biasa aja Mel. Lagian kan pasien butuh. Kamu di sini aja dulu, jangan kemana-mana." Melati akhirnya mengangguk, meski hatinya gelisah. Ia tidak tahu bahwa keputusan itu akan menjadi awal tragedi yang mengubah segalanya. Risma menuju lift di ujung lorong. Lampu lift berkedip-kedip sebelum pintunya terbuka dengan suara berderit tua. Ia masuk, menekan tombol lantai bawah. Pintu lift mulai menutup, tapi tiba-tiba terdengar suara besi beradu. Pintu lift macet separuh, lalu bergerak mendadak. Risma panik, mencoba keluar, tapi saat melangkah, kakinya terjepit di sela pintu yang menutup dengan keras. Teriakan Risma melengking. Suaranya menggema di lorong kosong. Lift berguncang, lalu berhenti mendadak di antara dua lantai. Kaki Risma terhimpit kuat, darah mulai mengucur deras membasahi lantai logam. Ia meronta, menekan tombol darurat, namun hanya suara pendek tanpa tanggapan. "Tolong! Siapapun, tolong aku!" teriaknya berulang-ulang. Tapi lorong malam itu sunyi. Satpam Pak Surya yang seharusnya berjaga, justru terlelap di pos depan. Suster Melati, yang mendengar samar teriakan, malah ketakutan dan menutup telinga dengan bantal sambil meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah suara angin. Risma terus berteriak, suaranya serak. Darah makin banyak keluar, wajahnya pucat pasi. "Ya Tuhan, jangan biarkan aku mati di sini," suaranya melemah, tangannya gemetar. Menit demi menit berlalu, hingga akhirnya tubuhnya lemas, kepalanya terkulai. Matanya menatap kosong ke pintu lift yang dingin, air matanya bercampur darah. Tidak ada yang datang menolong. Dan pada pukul 3 dini hari, Risma menghembuskan napas terakhir. Tubuhnya ditemukan keesokan paginya, kaku dengan darah menggenang. Berita itu disembunyikan oleh pihak rumah sakit. Mereka menuliskan di laporan resmi bahwa Risma jatuh sakit mendadak saat bertugas. Nama Risma hanya dikenang sebentar, lalu hilang ditelan waktu. Namun, roh Risma tidak pernah pergi. Sejak malam itu, setiap pukul 3 dini hari, lorong-lorong rumah sakit Bakti Utama dipenuhi suara menyeret. Suara itu berasal dari seorang wanita berseragam perawat, wajah pucatnya berlumuran darah kering, rambut panjang menutupi sebagian muka, dan kakinya hancur sehingga ia hanya bisa berjalan dengan cara ngesot. Ia berkeliling lorong, berbisik lirih, "Tolong aku." Semua orang yang mendengar bisikan itu akan merinding, dan siapapun yang melihat sosoknya langsung akan sulit tidur selama berhari-hari. Beberapa bahkan jatuh sakit tanpa sebab. Dan malam itu, giliran Suster Melati yang pertama kali melihat Risma kembali. Lorong lantai 2 rumah sakit Bakti Utama malam itu terasa dingin menusuk tulang. Jam dinding besar di ruang perawat berdentang 3 kali. Pukul 3 dini hari. Suster Melati yang bertugas malam itu duduk gelisah di balik meja jaga. Matanya sayu karena mengantuk, tapi rasa takut membuatnya sulit memejam. Ia masih mengingat jelas suara jeritan Risma malam tragedi itu. Sejak hari itu, setiap kali ia mendapat giliran shift malam, selalu ada rasa bersalah menyelimuti. Tiba-tiba,
Lampu lorong di depannya berkedip, lalu mati beberapa detik sebelum menyala lagi. Melati menegakkan tubuhnya, jantungnya berdetak kencang. Ia mendengar suara samar, suara menyeret sesuatu di lantai. Melati menahan napas. Suara itu makin jelas, makin dekat. Dengan gemetar, ia menoleh ke arah lorong. Dan di sana, di ujung lorong panjang yang remang, terlihat sesosok wanita berseragam putih, duduk di lantai dengan wajah tertunduk. Rambut panjangnya menutupi wajah. Seragamnya penuh noda gelap. Kedua tangannya berlumur darah kering. Dan yang paling mengerikan, kakinya hancur. Tulang-tulang menonjol keluar, menyeret di lantai meninggalkan bekas merah. Suster Risma? Melati berbisik tanpa sadar. Sosok itu mendongak perlahan. Wajah pucatnya terlihat, bibirnya robek, matanya merah menyala penuh dendam. Lalu terdengar suara lirih. "Tolong aku." Melati langsung menjerit histeris, ia berlari keluar ruang perawat, hampir tersandung kursi, lalu menuju tangga. Namun langkahnya tertahan karena suara itu kini terdengar di belakangnya. "Tolong aku Mel, kenapa kau tidak menolongku malam itu?" Suara Risma terdengar jelas, seakan berada tepat di telinganya. Melati menoleh, dan sosok ngesot itu sudah hanya beberapa meter darinya, merayap cepat dengan tangan berlumuran darah. Melati langsung pingsan di tangga. Keesokan paginya, Pak Surya menemukannya tergeletak dengan wajah pucat pasi. Saat dibangunkan, Melati hanya menangis ketakutan dan berulang kali menyebut nama Risma. Surya tercekat. Dalam hati, ia tahu betul apa yang sedang terjadi. Sejak kematian Risma, Surya sering merasakan ada sesuatu yang mengikuti saat ia patroli malam. Kadang ia mendengar suara lift terbuka sendiri padahal sudah tidak berfungsi. Kadang ia mencium bau darah menyengat di lorong kosong. Namun malam itu, ia sadar arwah Risma mulai menampakkan diri pada orang lain. Hari-hari berikutnya menjadi semakin mencekam. Pasien rawat inap kelas 2, seorang nenek bernama Marni, berkali-kali memanggil perawat dan berkata ia melihat perawat tanpa kaki lewat di depan pintunya setiap jam 3. Itu anak perawat cantik, kasihan kakinya. Selalu bilang tolong, kenapa kalian biarin dia keliling sendirian, begitu katanya. Perawat lain hanya menganggapnya halusinasi orang tua. Namun setiap malam, beberapa pasien mulai mengeluh mimpi buruk yang sama, didatangi seorang suster penuh darah yang meminta mereka menolong. Suasana rumah sakit semakin mencekam. Perawat-perawat muda mulai takut berjaga malam. Mereka sering mencari alasan untuk bertukar jadwal. Bahkan beberapa pasien meminta pindah rumah sakit karena merasa tidak nyaman. Hingga akhirnya, Dr. Bagas Santoso, dokter umum yang sering berjaga malam, memutuskan mencari tahu. Ia tidak percaya pada hantu, tapi gangguan yang dialami pasien dan perawat terlalu sering untuk dianggap kebetulan. Suatu malam pukul 2.45, Bagas memutuskan berkeliling lorong dengan senter kecil. Ia ingin membuktikan bahwa semua hanyalah sugesti. Pak Surya menemaninya, meski wajah satpam itu jelas tegang. "Mungkin tikus atau kabel korslet dok," kata Surya dengan suara pelan. Tapi Bagas bisa melihat keringat dingin di dahinya. Jam dinding berdentang 3 kali tepat pukul 3. Lampu lorong berkedip. Angin dingin bertiup meski semua jendela tertutup rapat. Lalu terdengar suara itu. Bagas menghentikan langkah. Senter di tangannya bergetar. Dari ujung lorong, terlihat sosok putih merayap, mendekat perlahan. Darah berceceran di lantai seiring gerakannya. Suara lirih bergema. "Tolong aku, tolong aku." Bagas merasa seluruh bulu kuduknya berdiri. Untuk pertama kali, ia percaya bahwa kisah itu nyata. Sosok Risma makin dekat, wajah pucatnya semakin jelas, dan tatapan matanya kosong tapi penuh amarah. Pak Surya langsung mundur dengan wajah ketakutan. "Astaga! Risma," bisiknya. Tapi sosok itu tiba-tiba berhenti. Kepalanya menoleh tajam ke arah Bagas. "Kau dokter, kenapa kau biarkan aku mati?" Suaranya berubah melengking, membuat kaca jendela bergetar. Bagas mundur beberapa langkah, keringat dingin membasahi punggungnya. Ia ingin lari, tapi kakinya seperti terpaku di lantai. Risma mendekat dengan cepat, menyeret tubuhnya. Suara menyeret terdengar semakin keras. Tangan pucatnya terulur, hampir menyentuh kaki Bagas. Namun tiba-tiba, terdengar suara panggilan dari interkom ruang perawat. "Dokter Bagas, segera ke ruang ICU." Sosok Risma berhenti sejenak, lalu menghilang dalam sekejap,
meninggalkan bau anyir yang menusuk hidung. Bagas langsung terduduk, tubuhnya gemetar hebat. Ia sadar, roh Risma benar-benar menuntut keadilan. Dan rumah sakit itu menyimpan dosa besar karena membiarkannya mati sendirian. Sejak malam itu, Bagas bertekad mencari tahu kebenaran tragedi Rismawati. Namun semakin ia menggali, semakin banyak hal menyeramkan terjadi. Malam-malam berikutnya menjadi teror bagi siapapun yang berjaga di rumah sakit Bakti Utama. Setiap kali jam dinding berdentang pukul 3, suasana berubah drastis. Lampu lorong berkedip, udara menjadi dingin, dan suara menyeret itu selalu terdengar. Suatu malam, giliran Arman, petugas cleaning service, yang mengalami gangguan. Ia baru selesai mengepel lantai dekat lift. Sambil bersiul kecil, ia mendorong ember pel. Namun tiba-tiba, lift tua yang sudah lama dinonaktifkan berbunyi, lampunya menyala merah, pintunya terbuka perlahan. Arman tertegun. Lift ini kan rusak, kok bisa nyala? Gumamnya. Dari dalam lift yang gelap, tercium bau anyir menusuk. Arman mendekat, menyorotkan senter. Dan di sanalah ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir copot. Sosok Risma duduk di dalam lift, kepalanya tertunduk, darah menetes dari kakinya yang hancur. Tiba-tiba kepalanya mendongak cepat. Matanya merah menyala, mulutnya menyeringai lebar. Arman, tolong aku keluar, tarik aku. Suaranya parau bercampur jeritan. Arman terpaku, tubuhnya kaku. Ember pel jatuh terguling, airnya membasahi lantai. Saat ia mencoba berbalik lari, tiba-tiba tangannya terasa dingin. Risma sudah berada tepat di belakangnya, menyeret tubuhnya dengan cepat. Tangannya yang penuh darah mencengkeram pergelangan Arman. Arman menjerit sekuat tenaga, tubuhnya bergetar hebat. Saat Pak Surya berlari datang karena mendengar teriakan, ia mendapati Arman tergeletak di lantai, mulut berbusa, matanya melotot ketakutan. Di sekelilingnya, lantai yang tadi sudah bersih kini penuh bekas darah menyeret. Namun ketika disentuh, darah itu hilang begitu saja, hanya meninggalkan bau anyir menusuk. Arman selamat, tapi sejak malam itu ia tidak pernah mau masuk ke gedung utama lagi. Setiap kali mendengar kata lift, tubuhnya langsung gemetar. Teror tidak berhenti di situ. Beberapa pasien mulai melapor bahwa mereka sering melihat sosok suster ngesot masuk ke kamar mereka. Nenek Marni bahkan hampir meninggal karena serangan jantung ketika mendapati Risma duduk di kursi sebelah ranjangnya, tersenyum pucat sambil berbisik. Aku haus darah, kau mau gantikan aku? Di ruang ICU, seorang pasien koma tiba-tiba membuka mata tepat pukul 3. Bibirnya bergerak-gerak mengucapkan kata yang sama berulang kali. Tolong Risma, tolong Risma. Padahal ia sudah tidak bisa bicara selama berminggu-minggu. Suster Melati semakin tertekan. Setiap malam, ia selalu mendengar suara Risma memanggil namanya. Kadang dari balik pintu toilet, kadang dari lorong yang gelap, kadang bahkan dari bawah ranjang ruang perawat. Pernah sekali ia berusaha mengabaikan, tapi saat ia menoleh ke cermin wastafel, bayangan di belakangnya bukan dirinya, melainkan Risma dengan wajah penuh darah. Kenapa kau tinggalkan aku malam itu? Mel, kenapa? Melati menjerit dan jatuh pingsan. Sejak itu ia mulai sakit-sakitan, tubuhnya kurus, wajahnya pucat. Ia sering bermimpi berada di dalam lift yang sama dengan Risma, mendengar suara besi menjepit tulang, lalu terbangun sambil menangis. Sementara itu, Ratna Dewi, kepala perawat, yang selama ini paling keras menolak gosip hantu, mulai merasakan teror paling parah. Suatu malam saat ia mengecek obat di ruang farmasi, pintu ruangan terkunci sendiri. Lampu mati, meninggalkan kegelapan pekat. Dari pojok ruangan terdengar suara napas berat, lalu suara menyeret mendekat. Ratna mencoba membuka pintu, tapi gagal. Kunci macet. Ia menoleh dan di sanalah Risma merayap, darah menetes dari kakinya, wajahnya tersenyum lebar. Bu Ratna, kau tahu aku mati di sini, kenapa kau diam saja? Ratna berteriak histeris, menendang pintu sekuat tenaga. Saat pintu terbuka, perawat lain melihat Ratna berlari keluar dengan wajah pucat, bajunya basah oleh keringat. Namun di dalam ruangan tak ada siapa-siapa. Hanya bau anyir yang menyengat. Sejak malam itu, Ratna tidak berani lagi sendirian. Ia selalu membawa rosario kecil di sakunya, meski ia jarang berdoa sebelumnya. Namun doa itu pun tidak selalu mampu menahan teror. Risma muncul semakin sering, semakin berani, seolah dendamnya semakin membara. Lorong rumah sakit semakin angker.
Kadang kursi roda bergerak sendiri. Troli obat meluncur tanpa ada yang mendorong. Suara lift terbuka padahal mesinnya mati total. Dan setiap kali jam menunjukkan pukul 3, suara itu tidak pernah absen. Disusul bisikan lirih. "Tolong aku." Semua orang yang mendengar suara itu tahu, Rismawati datang lagi. Malam itu, giliran Dokter Bagas Santoso yang berjaga sendirian di ruang operasi kosong lantai 3. Beberapa perawat memilih tetap di ruang jaga, enggan berkeliling setelah serangkaian kejadian aneh. Bagas, yang awalnya keras kepala dan tidak percaya pada hal gaib, kini tidak lagi bisa menutup mata. Ia sudah melihat langsung bagaimana Risma muncul di lorong. Namun, sebagai seorang dokter, ia mencoba tetap rasional. "Ini hanya sugesti, hanya trauma kolektif," gumamnya sambil menulis catatan pasien. Jam dinding di ruang operasi berdentang. Pukul 3 dini hari. Tiba-tiba lampu ruangan mati seketika. Hanya lampu darurat merah yang menyala, memandikan seluruh ruangan dengan cahaya muram. Bagas menoleh ke sekeliling. Sunyi. Tidak ada suara. Namun, dari arah meja operasi, ia mendengar bunyi, seperti darah menetes ke lantai. Dengan tangan gemetar, ia menyorotkan senter ke arah meja. Di sana, tubuh seorang wanita berseragam putih terbaring. Seragamnya penuh darah, kakinya remuk. Wajahnya pucat. Itu Risma. Bagas membeku. Tubuh Risma di atas meja operasi tiba-tiba bergerak. Matanya terbuka perlahan, memandang Bagas dengan tatapan kosong penuh dendam. "Dokter, kenapa kau biarkan aku mati sendirian?" Suaranya serak, bergema di seluruh ruangan. Bagas mundur beberapa langkah. Tidak, ini tidak nyata. Tapi tubuh Risma tiba-tiba duduk, lalu merayap turun dari meja operasi. Suara terdengar keras, bercampur suara tulang patah yang bergesekan. Darah mengalir membentuk jejak di lantai. Bagas berbalik, hendak keluar. Namun pintu ruang operasi terkunci rapat. Ia menggedor-gedor panik, tapi sia-sia. Suara Risma semakin dekat. "Dokter, aku masih sakit, tolong aku." Bagas menoleh. Risma sudah berada tepat di belakangnya, wajahnya sangat dekat, mata merahnya menusuk. Tiba-tiba darah segar muncrat dari mulutnya, mengenai wajah Bagas. Teriak Bagas, tubuhnya jatuh tersungkur. Saat ia bangkit lagi, sosok Risma lenyap. Lampu ruangan kembali menyala normal. Lantai bersih, tidak ada jejak darah. Namun Bagas tahu itu nyata. Keringat dingin membasahi tubuhnya, dan tangannya masih gemetar hebat. Sementara itu, di lantai 2, seorang pasien muda bernama Andri, 22 tahun, yang dirawat karena kecelakaan motor, terbangun tengah malam. Ia merasa ada sesuatu yang berat menindih dadanya. Saat membuka mata, ia melihat seorang wanita berseragam putih duduk di dadanya, menatapnya dengan wajah penuh darah. Andri mencoba berteriak, tapi suaranya tertahan. Risma menunduk, wajahnya semakin dekat, dan berbisik dengan napas bau anyir. "Pinjam kakimu, aku butuh kaki." Andri menggeliat, tubuhnya kaku tak bisa bergerak. Risma mengangkat tangannya, mencengkeram kaki Andri dengan keras. Rasa sakit luar biasa membuat Andri menjerit tanpa suara. Ketika suster jaga masuk karena mendengar suara gaduh, mereka menemukan Andri tergeletak di lantai, kedua kakinya kaku seperti lumpuh. Sejak malam itu, Andri benar-benar kehilangan kemampuan berjalan, padahal sebelumnya hanya mengalami luka ringan. Dokter tidak bisa menjelaskan penyebabnya. Rumah sakit semakin geger. Berita mulai menyebar diam-diam di kalangan pasien dan keluarga pasien. Beberapa orang pulang mendadak, menolak dirawat lebih lama. Namun yang paling ketakutan adalah orang-orang yang dulu berada di sekitar malam kematian Risma. Melati semakin sering sakit dan linglung. Pak Surya mengaku setiap malam mendengar suara ketukan di pintu pos satpam, tapi saat dibuka tidak ada siapa-siapa, hanya bekas darah di lantai. Ratna Dewi semakin dihantui rasa bersalah, karena setiap malam Risma muncul di cermin ruangannya, menatapnya sambil berbisik. "Kau yang tahu segalanya, kenapa kau diam?" Teror itu semakin kuat, semakin berani, seolah Risma menuntut semua orang untuk mengakui kematiannya yang tragis. Dan rumah sakit Bakti Utama kini tidak lagi sekedar rumah sakit, melainkan rumah arwah yang mencari keadilan. Rumah sakit Bakti Utama sudah berubah wajah. Siang hari memang masih tampak normal. Pasien datang dan pergi, dokter dan perawat beraktivitas seperti biasa.
Tapi begitu malam tiba, semua orang mulai cemas menunggu jam 3. Mereka tahu, ketika lonceng dinding berdentang 3 kali, sosok itu pasti datang. Malam itu, jumlah pasien cukup banyak. Lorong-lorong penuh ranjang tambahan, suara batuk dan mesin infus terdengar di mana-mana. Para perawat mencoba menenangkan pasien, tapi ketakutan sudah menyebar. Pukul 2.50 dini hari. Di ruang perawat lantai 2, Melati duduk memeluk lutut. Matanya sayu, tubuhnya gemetar. Sejak beberapa hari terakhir, Risma tidak hanya muncul di lorong, tapi juga masuk ke dalam mimpinya. Setiap malam, Melati bermimpi berada di dalam lift bersama Risma, mendengar tulang remuk dan darah menetes. Dan kini, bahkan dalam keadaan terjaga, ia sering mendengar suara lirih itu. "Mel, kau ingat malam itu? Kau dengar aku teriak, tapi kau pura-pura tidur." Melati menutup telinga dengan kedua tangan. "Bukan aku takut, aku nggak berani," suaranya bergetar. Tiba-tiba lampu lorong mati. Hanya tersisa lampu darurat merah. Jam berdentang pukul 3. Dari kejauhan, suara itu terdengar lagi. Lalu suara lift tua yang seharusnya rusak mendadak berbunyi. Pintu lift terbuka perlahan, padahal sudah lama dinonaktifkan. Dari dalamnya keluar bau anyir menusuk hidung. Satu persatu pasien mulai berteriak. "Suster! Ada orang ngesot di lorong." Seorang pasien anak kecil menangis kencang, menunjuk ke arah pintu kamarnya. "Mama, ada suster berdarah di depan pintu." Panik mulai pecah. Perawat berlarian, beberapa berusaha menutup pintu kamar pasien. Namun pintu justru terbuka sendiri, dihantam angin dingin yang kuat. Di lorong utama, Risma muncul. Kali ini tidak hanya satu sosok, tapi seakan-akan bayangannya berlipat. Ada di ujung lorong, ada di dekat tangga, bahkan ada yang merayap di plafon. Semuanya menyeret tubuh, darah bercucuran, mulutnya berbisik-bisik. "Tolong aku, kenapa kalian biarkan aku mati?" Jeritan pasien bercampur dengan suara bisikan itu, menciptakan suasana kacau. Beberapa pasien histeris, ada yang mencoba kabur meski masih infus, bahkan ada yang jatuh pingsan di lorong. Pak Surya yang sedang patroli berlari ke arah keributan. Namun ketika ia mencoba mendekati lorong, tubuhnya kaku. Dari arah lift, ia melihat Risma menyeret tubuhnya perlahan, menatapnya dengan mata merah. "Pak Surya, kau tidur malam itu, aku panggil kau, tapi kau tak dengar, kenapa kau biarkan aku mati?" Surya jatuh berlutut, wajahnya pucat. Air matanya mengalir tanpa sadar. "Ampun, Risma, aku salah." Namun sosok Risma tidak berhenti. Ia semakin mendekat, tangannya berlumur darah terulur. Surya berteriak histeris, lalu pingsan di tempat. Di ruang ICU, seorang pasien koma tiba-tiba bangun. Tubuhnya kejang-kejang, lalu suara aneh keluar dari mulutnya, suara yang bukan miliknya. "Dia masih di lift, darahku masih di sana, kalian semua harus menolongku." Dokter jaga dan perawat mencoba menahan tubuh pasien, tapi matanya tiba-tiba berubah hitam, dan ia tertawa seperti orang lain. Sementara itu, Ratna Dewi berada di ruang obat. Ia berusaha menenangkan diri dengan berdoa pelan. Namun kaca jendela ruangan tiba-tiba berembun, dan di permukaannya muncul tulisan dengan darah. "Kau tahu." Ratna menjerit, berlari keluar ruangan, tapi di koridor ia justru menabrak sosok Risma yang merayap cepat ke arahnya. Wajah Risma begitu dekat, darah menetes ke lantai. "Kau, yang tahu segalanya, kenapa kau diam?" Ratna jatuh terduduk, tubuhnya gemetar, tidak bisa berkata-kata. Dokter Bagas, yang mendengar kekacauan itu, segera turun dari lantai 3. Ia melihat sendiri bagaimana seluruh lorong dipenuhi pasien dan perawat yang panik. Ia juga melihat Risma muncul di banyak tempat sekaligus, seakan-akan dinding rumah sakit memantulkan sosoknya. Bagas berusaha tetap tenang, meski wajahnya pucat. "Semua orang tenang. Jangan lari," teriaknya. Tapi suaranya tenggelam oleh jeritan pasien. Tiba-tiba lampu padam total. Gelap gulita. Dan dalam kegelapan itu, suara Risma bergema di seluruh gedung. "Aku mati di sini. Tanpa ada yang menolongku. Sekarang kalian semua harus merasakannya." Tiba-tiba, seluruh pasien dan perawat mendengar suara jeritan panjang, jeritan perempuan yang sama seperti malam tragedi. Jeritan itu membuat darah seakan membeku, membuat semua orang menutup telinga.
Ketika lampu menyala kembali, lorong dipenuhi bekas darah menyeret. Beberapa pasien tergeletak tak sadarkan diri. Perawat-perawat menangis histeris. Dan di tengah lorong, Risma berdiri dengan posisi tubuh membungkuk, kakinya remuk, kepalanya menunduk. Ia perlahan mengangkat wajahnya, menatap semua orang dengan mata penuh kebencian. Malam itu, semua orang sadar, Risma tidak lagi sekadar menampakkan diri. Ia ingin menuntut balas. Setelah malam itu, suasana di Rumah Sakit Bakti Utama benar-benar berubah. Banyak pasien memaksa dipulangkan keesokan harinya, bahkan ada yang kabur tengah malam dengan kondisi masih infus. Para perawat pucat dan enggan masuk shift malam. Satpam-satpam lain mendesak Pak Surya agar tidak lagi menempatkan mereka sendirian di pos, terutama saat mendekati pukul 3 dini hari. Namun yang paling hancur batinnya adalah Ratna Dewi. Sebagai kepala perawat, ia mencoba tegas di hadapan stafnya, tapi di balik itu semua ia dihantui lebih parah daripada siapapun. Seolah Risma tahu, dialah orang yang menyimpan rahasia paling besar. Malam kedua setelah teror massal, Ratna sengaja memilih berjaga di ruang administrasi lantai 1, berusaha sibuk dengan berkas agar tidak memikirkan hal-hal gaib. Di mejanya, ada setumpuk laporan pasien. Lampu neon berderit pelan. Tiba-tiba, salah satu map jatuh sendiri ke lantai. Ratna tertegun, lalu meraih map itu. Tapi begitu ia membukanya, jantungnya seakan berhenti. Di dalam map, bukan dokumen pasien yang ia temukan, melainkan kertas lusuh berlumuran noda merah. Di atasnya tertulis dengan tulisan tangan besar-besar. "Kau biarkan aku mati." Ratna menjatuhkan map itu, tubuhnya gemetar. Ia mencoba menenangkan diri, namun dari balik meja, terdengar suara seretan. "Bu Ratna," suara lirih itu terdengar jelas. Ratna menoleh perlahan. Di bawah meja, terlihat wajah pucat Risma menyembul, matanya merah menyala, darah menetes dari mulutnya. Tubuhnya merayap keluar perlahan, menyeret kaki yang hancur. Ratna menjerit sekuat tenaga, terjatuh dari kursi, lalu berlari keluar ruangan. Tapi lorong rumah sakit malam itu terasa panjang tak berujung. Lampu mati satu persatu, meninggalkannya dalam kegelapan. Dari segala arah terdengar suara Risma, berbisik-bisik. "Kau tahu aku sekarat, tapi kau diam, kau biarkan aku sendirian." Ratna menutup telinganya, berlari tanpa arah. Hingga akhirnya, ia berhenti di depan ruang farmasi, ruangan yang dulu malam itu seharusnya ia kunci dengan benar, namun ia tinggalkan terbuka karena ingin cepat pulang. Ratna jatuh terduduk, menangis. "Ampun Risma, aku nggak bermaksud, aku takut, aku cuma nurut perintah." Namun tidak ada belas kasihan. Dari balik kaca ruangan, bayangan Risma muncul, menempelkan wajah berdarahnya ke kaca, menatap Ratna dengan senyum menyeramkan. Ratna menjerit lagi sampai suaranya habis, lalu pingsan di tempat. Di sisi lain rumah sakit, Dokter Bagas berusaha mengumpulkan tenaga medis yang masih berani berjaga. Wajahnya kusut, matanya merah karena kurang tidur. Ia tahu ini sudah di luar logika medis. Gangguan itu semakin kuat, dan jika terus dibiarkan, rumah sakit bisa benar-benar kosong ditinggalkan pasien dan tenaga kerja. Namun Bagas bukan hanya takut kehilangan pekerjaannya. Ia merasa dirinya juga mulai jadi target Risma. Sejak malam di ruang operasi, ia sering bermimpi buruk. Bahkan saat sadar pun, ia kadang melihat bayangan Risma di sudut mata. Saat ia menulis resep, kadang tulisan di kertas berubah sendiri menjadi kata-kata, "Tolong aku." Malam ketiga, ia mencoba menghadapi ketakutannya. Ia berkeliling sendirian di lantai 3 dengan membawa kamera kecil dan alat perekam suara, ingin membuktikan secara ilmiah apa yang terjadi. Lorong sepi. Jam menunjukkan pukul 2.55. "Risma, kalau memang kau ada di sini, tunjukkan dirimu," kata Bagas, suaranya bergetar. Tak ada jawaban. Hanya suara angin dari ventilasi. Bagas terus berjalan, hingga mendekati pintu lift tua. Lift itu masih rusak, pintunya kusam dengan noda karat. Tiba-tiba, rekaman suara di tangannya berderak. Dari speaker kecil terdengar suara lirih perempuan. "Dokter, tolong aku." Bagas merinding. Ia menyorotkan kamera ke arah lift. Dan pintu lift itu perlahan terbuka dengan suara berderit panjang. Dari dalam kegelapan, terlihat tangan pucat penuh darah terjulur keluar. Lalu kepala Risma muncul, matanya merah, wajahnya penuh darah. Bagas mundur beberapa langkah, hampir menjatuhkan kamera.
Risma menyeret tubuhnya keluar, darah menetes di lantai. Dokter, kenapa kau biarkan aku mati? Kenapa tak ada yang menolongku? Bagas ingin lari, tapi kakinya lemas. Risma semakin dekat, lalu tiba-tiba tubuhnya melompat cepat dengan gerakan tak manusiawi. Wajahnya hanya sejengkal dari wajah Bagas. Kau semua harus merasakan. Bagas menjerit ketakutan, berlari sekuat tenaga, meninggalkan kamera yang jatuh di lantai. Keesokan harinya, kamera itu ditemukan oleh Pak Surya. Saat diputar, rekaman menampilkan lorong kosong, tapi suara Risma terdengar jelas, berulang kali. Tolong aku, darahku masih di lift. Malam-malam selanjutnya, teror semakin tak terbendung. Pasien semakin sedikit, tapi jeritan semakin sering terdengar. Ada yang melihat Risma di ruang radiologi, duduk di kursi roda sambil tersenyum. Ada yang melihatnya di ruang anak, merayap mendekati ranjang bayi. Bahkan di ruang jenazah, petugas mendengar suara langkah ngesot bercampur suara tangisan lirih. Rumah sakit itu kini bukan lagi sekedar tempat merawat orang sakit. Ia sudah jadi sarang ketakutan, tempat di mana jam 3 dini hari menjadi mimpi buruk yang nyata. Dan semua orang tahu, selama rahasia kematian Risma belum terungkap, arwahnya tidak akan berhenti menuntut. Hari-hari di Rumah Sakit Bakti Utama berjalan seperti mimpi buruk yang tidak pernah berakhir. Para pasien yang masih bertahan mulai gelisah sejak sore hari, menunggu malam dengan ketakutan. Banyak yang memaksa keluarga mereka untuk menunggu di kamar, meskipun aturan rumah sakit melarang. Perawat dan dokter pun sudah kehabisan tenaga, bukan hanya karena pekerjaan, tapi karena rasa takut yang terus menghantui. Dan di antara mereka semua, Melati adalah yang paling hancur. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus, matanya cekung. Sejak malam pertama ia melihat Risma, tidurnya selalu dipenuhi mimpi buruk. Tapi yang lebih mengerikan, kini mimpi itu mulai menembus ke dunia nyata. Malam itu, pukul 2.30, Melati duduk di ruang jaga dengan tatapan kosong. Perawat lain sudah menghindar darinya karena ia sering bicara sendiri. Tiba-tiba ia merasakan sesuatu dingin menyentuh tangannya. Ia menoleh, dan di sana, duduk di sebelahnya, Risma. Wajah Risma dekat sekali, bibirnya berlumur darah, matanya sayu. Mel, kenapa kau biarkan aku mati? Kau dengar aku teriak, tapi kau pura-pura tidur. Aku masih sakit Mel, aku masih butuh kau. Melati terperangah, tubuhnya kaku. Bibirnya bergetar. Aku takut, aku nggak bisa, aku minta maaf Risma. Risma tersenyum samar. Tapi senyumnya perlahan berubah menjadi seringai mengerikan. Kalau begitu, kau yang akan menggantikanku. Tiba-tiba tubuh Risma lenyap, tapi Melati menjerit keras. Tubuhnya bergetar hebat, matanya mendelik, lalu ambruk ke lantai. Perawat lain panik, mencoba menolong, tapi begitu mereka mendekat, Melati bangkit dengan gerakan kaku. Matanya merah, mulutnya tersenyum lebar, dan suaranya berubah serak. Aku mau kaki baru. Perawat-perawat menjerit dan mundur ketakutan. Melati merangkak di lantai seperti binatang, menyeret tubuhnya dengan cepat ke arah mereka. Salah satu perawat terjatuh, hampir diseret, tapi satpam datang dan menahan Melati sekuat tenaga. Butuh 4 orang untuk menahannya. Selama kerasukan itu, Melati terus tertawa dengan suara yang bukan miliknya, lalu berulang kali berteriak. Buka lift. Aku masih di sana. Buka. Akhirnya, ia pingsan. Tapi sejak saat itu, semua orang yakin, Risma kini sudah bisa merasuki tubuh orang hidup. Sementara itu, Dokter Bagas mencoba menenangkan keadaan. Ia memanggil semua staf yang tersisa ke ruang rapat darurat. Wajah mereka pucat, mata mereka sayu. Tidak ada satupun yang berani menatap ke arah lift tua, bahkan dari kejauhan. Kita tidak bisa terus begini, kata Bagas tegas, meski suaranya bergetar. Ini bukan lagi halusinasi massal. Kita harus mencari cara, kita harus tahu kenapa Risma tidak bisa pergi. Pak Surya menunduk, wajahnya penuh penyesalan. Aku dengar, arwah yang mati tidak wajar, apalagi penuh dendam, akan terus berkeliaran sampai rahasianya terbongkar. Dan aku tahu, aku salah. Malam itu aku tertidur. Kalau saja aku dengar teriakannya. Ratna Dewi yang duduk di sudut ruangan langsung gemetar. Keringat dingin menetes di pelipisnya. Ia tahu lebih dari siapapun, tapi ia belum berani bicara. Tiba-tiba lampu ruang rapat padam. Gelap gulita. Semua orang terdiam.
Dari kegelapan, terdengar suara menyeret. Lalu suara tawa lirih perempuan. Kalian semua di sini, kalian semua dengar aku malam itu, tapi tak ada yang menolong. Lampu menyala kembali. Dan di papan tulis ruang rapat, dengan darah yang masih menetes segar, tertulis besar-besar. Aku mau kalian merasakannya. Semua orang menjerit dan keluar ruangan. Malam berikutnya, teror benar-benar memuncak. Jam dinding berdentang pukul 3. Lift tua bergetar hebat meski kabelnya sudah diputus. Pintu-pintu kamar pasien terbuka sendiri. Dari setiap lorong, sosok Risma muncul bersamaan. Ada yang merayap di lantai, ada yang muncul di plafon, ada yang berdiri dengan kaki remuk. Pasien berteriak histeris, perawat menangis, satpam lari tunggang langgang. Di ruang ICU, 3 pasien tiba-tiba bangun bersamaan meski dalam kondisi kritis. Ketiganya menjerit dengan suara sama. Buka lift. Tolong aku. Peralatan medis berjatuhan sendiri. Infus terlepas. Bunyi monitor jantung berdenting kacau. Di lantai 2, Melati yang sedang tidur di ruang perawat tiba-tiba bangun dengan mata merah menyala. Ia bangkit, merangkak ke lorong, lalu menghantam kepalanya sendiri ke dinding sambil tertawa. Darah mengalir dari dahinya, tapi ia terus berkata dengan suara parau. Sekarang giliranku, aku yang mati di sini, kalian semua harus lihat. Ratna Dewi yang kebetulan lewat menjerit ketakutan. Ia melihat Melati diseret sesuatu yang tak terlihat menuju lift tua. Pintu lift terbuka sendiri, seolah menunggu. Ratna ingin menolong, tapi tubuhnya tak mampu bergerak. Sementara itu, Bagas bersama Pak Surya mencoba menghalangi pintu lift. Mereka menarik tubuh Melati sekuat tenaga agar tidak terseret masuk. Dan saat itu, di dalam lift terlihat jelas, Risma duduk di lantai, wajahnya penuh darah, tangannya terulur, tersenyum lebar. Satu orang harus ganti aku. Jeritan terdengar di seluruh gedung. Lampu padam. Dan semua orang tahu, malam itu Rumah Sakit Bakti Utama sudah bukan lagi rumah sakit, melainkan kuburan hidup yang dikuasai arwah penuh dendam. Ratna Dewi berdiri kaku di lorong lantai 2. Nafasnya memburu, jantungnya serasa mau copot. Matanya terpaku ke arah lift tua yang kini terbuka lebar. Di dalamnya, Risma duduk bersimpuh, menyeret tubuhnya perlahan keluar. Darah segar menetes membentuk jejak panjang di lantai putih yang kini ternoda. Di tangannya, Risma masih menggenggam serpihan besi berkarat, bekas pintu lift yang menjepit kakinya dulu. Matanya menatap tajam, penuh dendam, namun juga syarat dengan rasa sakit. Satu orang harus ganti aku, suaranya menggema, seperti berasal dari segala arah. Melati, yang tubuhnya setengah dirasuki, meronta di lantai. Bagas dan Pak Surya menahannya sekuat tenaga, tapi entah dari mana, kekuatan Melati begitu besar. Tangan kurusnya mencakar lengan Bagas hingga berdarah. Matanya merah menyala, dan dari mulutnya keluar suara yang jelas bukan miliknya. Biar aku saja yang jadi Risma, biar aku yang mati. Ratna berteriak histeris. Jangan lakukan itu. Semua orang menoleh padanya. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Tapi akhirnya ia tak tahan lagi menanggung rahasia. Aku tahu kenapa Risma jadi begini, suaranya bergetar, hampir tak terdengar. Bagas menoleh dengan mata terbelalak. Apa maksudmu Bu Ratna? Ratna menangis terisak. Malam itu, aku ada di dekat lift, aku dengar Risma teriak-teriak minta tolong, tapi aku nggak mau datang. Aku takut kena masalah. Aku malah pergi. Aku biarin dia mati. Semua orang membeku. Pak Surya menatap Ratna dengan wajah tercengang. Jadi kamu yang... Sebelum kalimat itu selesai, udara di lorong mendadak membeku. Semua lampu pecah bersamaan. Suara jeritan bergema di seluruh rumah sakit. Risma merayap semakin dekat. Wajahnya mendongak, menatap Ratna dengan senyum yang penuh kebencian. Jadi, kau orangnya. Ratna terjatuh, mundur dengan kedua tangannya. Ampun Risma, aku nggak sengaja, aku disuruh cepat pulang malam itu, aku takut dimarahi dokter Bagas. Bagas tersentak. Apa? Jangan bawa-bawa aku. Aku bahkan nggak tahu apa-apa. Risma terdiam sejenak, lalu menoleh ke arah Bagas. Wajahnya mendekat, sangat dekat, matanya memerah semakin terang.
Kalian semua bersalah. Tiba-tiba seluruh ruangan berguncang. Dari tiap kamar, suara jeritan pasien terdengar bersahut-sahutan. Di ruang ICU, monitor jantung berbunyi bersamaan, lalu mati. Di ruang anak, boneka-boneka pasien kecil jatuh sendiri ke lantai, kepalanya berputar ke arah pintu. Pak Surya mencoba menarik Ratna menjauh, tapi Risma mengangkat tangannya. Seketika tubuh Surya terlempar menghantam dinding, darah muncrat dari kepalanya. Ia terkapar tak bergerak. Pak Surya, jerit Bagas. Melati tiba-tiba berhenti meronta. Tubuhnya lunglai, lalu perlahan bangkit berdiri. Tapi saat ia menoleh, jelas sudah bukan Melati lagi. Senyuman miring terbentuk di wajahnya. Aku sudah dapat tubuh baru, katanya dengan suara parau. Ratna menjerit keras. Melati, atau Risma yang merasukinya, merangkak cepat ke arah Ratna dengan gerakan tak wajar, menyeret kaki dengan bunyi. Ratna mencoba lari, tapi kakinya terpeleset darah dan ia jatuh. Saat menoleh, wajah Risma sudah hanya sejengkal dari wajahnya. Gantian kau yang sepi di lift itu. Ratna menjerit sampai suaranya parau. Tapi Risma tak berhenti. Tubuh Melati melompat ke arahnya, menindihnya, tangan penuh darah mencengkeram leher Ratna. Lorong rumah sakit kini dipenuhi suara jeritan, tangisan, dan tawa menyeramkan Risma. Dan jam dinding berdentang 3 kali. Ratna terkapar di lantai lorong, napasnya tersengal, darah menetes dari luka di tangannya akibat cengkraman Melati yang dirasuki. Tubuhnya gemetar hebat, tubuhnya kaku seperti patung. Ia tahu, jika tidak segera melawan, nasibnya akan sama seperti Risma dulu, mati sendirian di lift. Melati yang sudah dirasuki tersenyum sinis, menyeret tubuh Ratna perlahan menuju lift tua. Suara gesekan kaki remuk memenuhi lorong, bercampur jeritan pasien dan tawa lirih Risma. Kau harus menggantikanku, teriak suara Risma dari tubuh Melati, bergema di seluruh gedung. Bagas dan beberapa perawat mencoba menahan Melati, tapi sekuat tenaga mereka, Melati lebih kuat dari manusia biasa. Tangan Melati mencengkeram Ratna seperti besi. Ratna, tolong aku, jangan biarkan aku mati. Ratna menjerit putus asa. Lift terbuka perlahan, dan bau anyir darah menusuk hidung semua yang menonton. Dari dalam lift, terlihat bayangan Risma duduk di lantai, matanya menatap penuh dendam. Tubuhnya hancur, kakinya remuk, tapi wajahnya tersenyum kejam. Masuk. Ratna, sekarang, atau aku ambil semua. Ratna terhuyung-huyung, tubuhnya seakan ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Air matanya bercampur darah. Bagas mencoba menghentikan Melati, memukul bahunya, menendang kakinya, tapi tidak ada efek. Aku janji akan menolongmu, teriak Bagas sambil meraih Ratna. Namun Melati menendang Bagas mundur dengan keras. Ratna terhuyung, terseret hingga berdiri tepat di depan lift. Risma, dari dalam lift, menatapnya dengan mata merah menyala. Sekarang, kau yang di sini, sepi, sendiri. Ratna hampir jatuh. Ia menoleh ke Bagas, air matanya menetes. Bagas, aku tidak mau, aku takut. Bagas mengangguk tegang. Aku tahu, tapi kau harus bertahan. Kau harus hadapi ini. Dalam sekejap, tubuh Ratna terseret ke dalam lift. Lift menutup sendiri, suara berderit panjang terdengar. Dari dalam lift, terdengar jeritan Ratna bercampur tawa lirih Risma. Jerit Ratna terputus-putus. Semua orang yang menonton di lorong menjerit, tapi tidak ada yang bisa menolong. Lift tua itu berhenti sebentar, lalu tiba-tiba turun dengan kecepatan tinggi, menimbulkan getaran di seluruh gedung. Lampu di lorong berkedip gelap, pasien histeris, perawat terjatuh, dan Bagas hampir pingsan. Bau darah segar memenuhi udara, bercampur aroma anyir yang menusuk hidung. Ketika lift akhirnya berhenti di lantai bawah, pintunya terbuka perlahan. Lorong kosong, gelap, hanya terdengar suara menjauh, seolah Risma kembali merayap ke dalam bayangannya sendiri. Tidak ada jejak Ratna. Hanya bekas darah tipis di lantai, seperti garis yang ditarik menuju lift. Bagas terpaku, wajahnya pucat. Ia menatap lift, tahu bahwa malam itu, nasib Ratna sama seperti Risma dulu. Ia mati atau setidaknya terseret menjadi bagian dari arwah suster ngesot. Suara lirih terdengar dari arah lift yang gelap. Sekali lagi, terdengar jelas. Tolong aku, jangan biarkan aku sepi di sini. Bagas menunduk, tangannya gemetar.
Ia tahu satu hal, selama rahasia kematian Risma belum diungkap, hantu suster ngesot itu tidak akan pernah tenang. Rumah sakit Bakti Utama telah menjadi kuburan hidup, dan setiap jam 3 dini hari, setiap langkah di lorong akan selalu diikuti oleh sosok yang haus pertolongan dan dendam. Dan malam itu, semua orang sadar, tidak ada yang benar-benar aman. Tidak ada yang bisa menghindar. Risma selalu menunggu di kegelapan, selalu di lift, selalu di setiap lorong. Beberapa bulan setelah malam-malam penuh teror di Rumah Sakit Bakti Utama, suasana perlahan membaik. Lift tua akhirnya dibongkar, seluruh lantai diperiksa, dan rumah sakit mencoba membersihkan trauma yang tertinggal. Pasien yang masih bertahan perlahan pulang ke rumah mereka, sementara staf yang tersisa masih enggan berjaga malam sendirian. Dr. Bagas Santoso tetap bekerja di rumah sakit itu, meski wajahnya pucat dan matanya sering menatap lorong kosong dengan waspada. Ia tidak bisa melupakan malam ketika Risma menyerang semua orang, atau tubuh melati yang dirasuki, dan terutama hilangnya Ratna Dewi di lift tua. Semua kejadian itu masih terpatri di pikirannya. Bagas tahu satu hal, arwah Risma tidak pernah tenang sepenuhnya. Ia pernah mendengar dari pasien lama dan staf baru bahwa setiap jam 3 dini hari, lorong rumah sakit masih terasa dingin dan angin dingin menusuk, serta suara gesekan kaki masih kadang terdengar, meski tidak ada seorang pun yang melihatnya lagi. Namun ada satu hal yang berubah. Lift tua yang dulu menjadi saksi tragedi telah dibongkar, dan seluruh lantai diperiksa secara menyeluruh. Ritual sederhana yang dilakukan beberapa perawat senior, menyiramkan air suci di setiap lorong dan membaca doa bersama, membuat rumah sakit perlahan tidak lagi menjadi sarang ketakutan seperti dulu. Arwah Risma meski tidak hilang sepenuhnya namun tidak lagi menyerang staf maupun pasien. Ia tetap ada, tapi hanya sebagai bayangan samar yang berkeliling, seakan menunggu pertolongan yang tak akan datang lagi. Melati masih bekerja di lantai 2, meski tubuhnya tidak sepenuhnya pulih dari kerasukan itu. Ia sering menatap jam ketika mendekati pukul 3 pagi, dan tiap kali suara gesekan terdengar samar, ia menunduk dengan hormat, berbisik pelan. Maaf Risma, aku akan selalu ingat kamu. Rumah sakit Bakti Utama kini menjadi rumah sakit yang ramai kembali. Namun staf baru diberi peringatan khusus, jangan pernah melupakan cerita Rismawati, suster yang mati sendirian karena terjebak di lift, yang menjadi hantu suster ngesot. Dan meski mereka tidak pernah benar-benar melihatnya lagi, setiap orang yang bekerja di sana tahu, setiap lorong, setiap jam 3 dini hari, arwah Risma tetap mengintai, menunggu pertolongan, dan mengingatkan semua orang bahwa kesalahan, kelalaian, dan rasa bersalah bisa membawa akibat yang abadi. Lorong tetap dingin, jam tetap berdentang, dan sesekali terdengar suara gesekan kaki. Rismawati, suster ngesot Rumah Sakit Bakti Utama, tetap ada. Selalu menunggu, selamanya. Dan cerita selesai di sini. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Untuk cerita dengan judul Suster Ngesot, Rumah Sakit Bakti Utama, berakhir di sini. Akan banyak lagi cerita-cerita menarik yang akan dibawakan Dongeng Malam. Jadi silahkan di-subscribe channel ini agar tidak tertinggal cerita-cerita menarik dari video berikutnya. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.